Pelatih Oxford United bongkar alasan mengapa Marcelino Ferdinand belum juga main. Ini yang bikin fans Indonesia penasaran. Timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus lewat putaran keempat. Ini rahasianya. Kevin Dix ceritakan debut memukau yang membawa dia ke dunia baru. Ini yang bikin momen itu tak terlupakan. Rafael Strijk akan tampil di semifinal Piala ASEAN 2024. PSSI ungkap keputusan mengejutkan yang membuat timnas Indonesia makin kuat. Erick Thohir ungkap keputusan mengejutkan. Kenapa Indra Syafri gagal jadi pelatih timnas di Piala AFF 2024? Kemenangan besar timnas Indonesia di balik drama keluarga Tom Haye. Ini yang terjadi sebelum laga. PSSI janjikan kejutan di ASEAN Cup 2024. Target juara dan regenerasi pemain muda bakal ubah wajah timnas Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pelatih Oxford United bongkar alasan mengapa Marcelino Ferdinand belum juga main. Ini yang bikin fans Indonesia penasaran. Pelatih Oxford United Des Buckingham akhirnya angkat bicara mengenai perkembangan Marcelino Ferdinand sejak bergabung dengan klub EFL Championship tersebut. Buckingham mengungkapkan bahwa dia menyaksikan langsung laga antara timnas Indonesia dan Arab Saudi, di mana Marcelino tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang mengantarkan kemenangan timnas Indonesia. Kami duduk bersama saat makan siang dan menontonnya. Ia mencetak 2 gol dan itu sangat luar biasa, terutama melawan tim kuat seperti Arab Saudi. Itu menjadi pencapaian besar untuknya dan juga sepak bola Indonesia, ujarnya kepada Oxford Mail. Namun meskipun Marcelino tampil cemerlang di timnas Indonesia, kesempatan untuk tampil di tim utama Oxford United belum juga datang. Dalam laga terbaru melawan Middlesbrough, Marcelino kembali harus duduk di bangku cadangan bahkan untuk ketiga kalinya berturut-turut. Hasilnya pun kurang menggembirakan bagi Oxford United yang kalah telak dengan skor 2-6. Des Buckingham menjelaskan bahwa Marcelino masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan intensitas dan gaya permainan sepak bola Inggris yang sangat berbeda. Dia akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan apa yang kami lakukan di sini, karena sepak bola Inggris itu benar-benar berbeda. Ini adalah hewan buas yang belum pernah ia alami sebelumnya, tambahnya. Meski begitu, Buckingham optimis jika Marcelino terus berkembang dengan kecepatan yang sudah ditunjukkannya, ia percaya sang bintang muda Indonesia akan segera mendapatkan kesempatan untuk tampil di tim utama. Sejak bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024, Marcelino memang belum mendapat kesempatan bermain di level senior. Hingga saat ini, ia hanya tampil di tim Oxford United U21 dan menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Meski sudah 3 kali masuk dalam daftar susunan pemain tim utama, ia masih harus bersabar menunggu peluang untuk debut di EFL Championship. Timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus lewat putaran keempat. Ini rahasianya. Keberhasilan luar biasa timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membangkitkan optimisme yang sangat besar. Dari 6 pertandingan yang telah dijalani di grup C, tim Garuda berhasil mencatatkan 1 kemenangan gemilang, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Namun, apa yang membuat para penggemar sepak bola Indonesia semakin percaya diri adalah kemenangan spektakuler yang baru saja diraih atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada 19 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan ini bagaikan angin segar yang membangkitkan harapan timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dengan 2 gol yang membawa timnas Indonesia kembali bersaing ketat untuk meraih tiket menuju Piala Dunia.
Tim Merah Putih kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C, mengumpulkan 6 poin, hanya tertinggal jauh dari Jepang dengan 16 poin. Namun timnas Indonesia masih unggul selisih gol dibandingkan dengan pesaing terdekatnya seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ada 4 pertandingan tersisa yang harus dijalani pasukan Sintayong untuk menentukan nasib mereka. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di kandang mereka pada 20 Maret dan selanjutnya menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Lalu di Juni 2025, timnas Indonesia akan melawan Cina pada 5 Juni sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni untuk laga terakhir fase grup. Secara matematis, timnas Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau minimal melanjutkan perjuangan di putaran keempat. 2 tim teratas dari setiap grup akan lolos otomatis, sementara peringkat ketiga dan keempat harus bersaing ketat di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket tambahan dan jalur play-off. Meski banyak yang realistis menganggap timnas Indonesia harus melewati putaran keempat terlebih dahulu, pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo memiliki pandangan yang jauh lebih optimis. Lolos otomatis masih mungkin, kenapa tidak? Semua masih punya kesempatan, tergantung bagaimana kita memanfaatkan setiap peluang menang di pertandingan yang tersisa, serta berharap para pesaing kita tergelincir, ujarnya dengan penuh semangat. Aris Budi juga menambahkan bahwa timnas Indonesia harus memanfaatkan waktu 4 bulan ke depan untuk meningkatkan kualitas pemain di level klub dan menyelesaikan kekurangan yang ada di tim. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebugaran pemain, terutama pasca laga melawan Arab Saudi yang sangat menguras tenaga. Ini menjadi evaluasi buat tim pelatih fisik. Masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan strategi terbaik sebelum melawan Australia dan Bahrain, ungkapnya. Kemenangan atas Arab Saudi memang sangat dinantikan, namun Aris Budi mengingatkan bahwa timnas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan strategi long pass terus-menerus. Harapannya adalah tim bisa lebih mengatur tempo permainan dengan lebih baik. Laga melawan Arab Saudi memang sangat melelahkan, tapi ini adalah langkah besar yang membuka peluang bagi kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui putaran keempat. Pungkasnya penuh keyakinan. Kevin Dix ceritakan debut memukau yang membawa dia ke dunia baru. Ini yang bikin momen itu tak terlupakan. Kevin Dix, pemain berdarah Ambon, Maluku, baru-baru ini berbagi kisah tentang debutnya yang sangat berkesan bersama timnas Indonesia. Pada pertandingan melawan timnas Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Dix merasakan sensasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Momen debutnya dihadapi dengan penuh antusiasme di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 yang dipenuhi puluhan ribu penonton yang mendukung penuh timnas. Meski tampil sebagai starter di bawah arahan pelatih Sintayong, debut Dix tidak berakhir manis. Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang dan Dix juga harus menanggung cedera lutut yang membuatnya absen di pertandingan selanjutnya melawan timnas Arab Saudi. Namun meskipun hasilnya kurang memuaskan, Dix tetap merasa sangat bangga bisa membela timnas Indonesia. Ia menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang berbeda dan penuh kebanggaan. Rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Pengalaman yang sangat luar biasa dan saya merasa sangat bangga bisa debut, ungkap Dix dalam kanal YouTube FC Copenhagen. Meskipun harus menahan cedera, Dix menikmati setiap detik dari debutnya di SUGBK. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya, berada di stadion megah dengan dukungan ribuan fans, serta menyadari bahwa seluruh negeri sedang menonton pertandingan tersebut. Bagi Dix, semua itu merupakan momen yang sangat spesial. Cedera itu tidak enak, tetapi saya tetap bisa menikmati semua yang terjadi di sana. Menyanyikan lagu kebangsaan untuk pertama kalinya berada di stadion besar dengan semua fans mendukung saya dan negara saya, itu adalah momen yang sangat spesial, tambahnya. Dix, yang sebelumnya bermain untuk Fiorentina, kini sudah siap untuk kembali membela timnas Indonesia pada Maret 2025, di mana timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial melawan timnas Australia dan timnas Bahrain. Disinilah Dix dan rekan-rekannya berharap bisa meraih hasil positif untuk menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026.
Rafael Struyck akan tampil di semifinal Piala ASEAN 2024. PSSI ungkap keputusan mengejutkan yang membuat timnas Indonesia makin kuat. Kabar terbaru datang dari PSSI yang mengungkapkan bahwa Rafael Struyck, penyerang muda berbakat, baru akan dilepas oleh Brisbane Roar FC untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun hanya jika timnas Indonesia berhasil mencapai babak semifinal. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi pelatih Shin Tae-yong dan para penggemar timnas Indonesia yang berharap Struyck dapat menambah kekuatan lini serang merah putih. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 bakal menjadi panggung besar bagi timnas Indonesia. Tim Garuda tergabung dalam grup B bersama tim kuat seperti timnas Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Meski demikian, Indonesia tidak akan menurunkan skuad terbaik mereka di fase grup lantaran turnamen ini tidak terjadwal dalam kalender FIFA yang membuat klub-klub domestik keberatan melepas pemain mereka. Bahkan kompetisi domestik hampir bersamaan dengan turnamen ini sehingga klub-klub di seluruh dunia enggan membiarkan pemainnya berangkat. PSSI pun telah merencanakan untuk memanggil sejumlah pemain muda, mayoritas berasal dari klub Liga 1 yang siap beraksi di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 20.242.2024. Namun ada kemungkinan pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Justin Hubner tidak akan bergabung karena mereka belum menembus tim utama di klub masing-masing. Meski demikian, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, belum dapat memastikan apakah para pemain ini akan dilepas oleh klub-klub mereka. Saya nggak tahu apakah mereka dilepas klub atau tidak, ujar Erick saat diwawancarai di Bali United Training Center, Gianyar, pada Sabtu, 23 November 2024. Namun satu hal yang pasti adalah Struyck yang baru saja tampil cemerlang bersama Brisbane Roar tidak akan dilepas oleh klubnya di fase grup. Kalau Rafael, saya dengan Brisbane belum akan melepasnya. Kalau sudah semifinal atau final, baru kami akan melepasnya, tegas Erick. Selain itu, Erick juga memastikan tidak ada penolakan dari klub-klub Liga 1 terkait pelepasan pemain mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia meskipun kompetisi domestik tetap berlangsung. Semua klub Liga 1 sudah sepakat untuk memberikan izin bagi pemain mereka yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk tampil di Piala ASEAN 2024. Klub-klub di Indonesia sudah sepakat untuk melepas pemain, pungkasnya. Dengan keputusan-keputusan ini, harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil dengan kekuatan terbaik semakin besar. Dan tentu saja, para fans kini tak sabar menantikan kehadiran Rafael Struyck di babak semifinal jika timnas Indonesia lolos. Erick Thohir ungkap keputusan mengejutkan. Kenapa Indra Syafri gagal jadi pelatih timnas di Piala AFF 2024? Keputusan besar yang memikat perhatian banyak orang terungkap dari Erick Thohir, Ketua PSSI, mengenai siapa yang akan memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ternyata Indra Syafri sempat menjadi salah satu kandidat kuat untuk menduduki kursi pelatih kepala timnas Indonesia di turnamen bergengsi yang akan dimulai pada 8 Desember 2024. Namun setelah melalui pertimbangan yang matang, Erick Thohir akhirnya memilih Shin Tae-yong untuk tetap memimpin pasukan Garuda di Piala AFF 2024. Meskipun Indra Syafri tengah disibukkan dengan tugasnya menangani timnas U20 Indonesia, yang baru saja selesai menjalani pemusatan latihan di Jepang pada 6 hingga 23 November 2024 untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia U20 2025. Keputusan tersebut tetap mengejutkan banyak pihak. Sebelumnya banyak yang mengharapkan Indra Syafri bisa mengambil alih posisi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun pada akhirnya Shin Tae-yong tetap dipilih untuk melanjutkan kepemimpinannya di timnas Indonesia. Keputusan Erick Thohir juga sejalan dengan kesepakatan antara Shin Tae-yong dan pihak PSSI, di mana mereka sepakat bahwa timnas Indonesia akan diperkuat oleh mayoritas pemain U22 yang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 di Thailand. Tentu saja, meskipun dengan skuad muda, Erick menegaskan bahwa ambisi besar tetap dibawa timnas Indonesia untuk memberikan yang terbaik di turnamen ini.
Coach Shin Tae-yong yang akan memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saya sudah memberikan kesempatan, ujar Erick Thohir mengungkapkan proses pemilihan pelatih. Memang, sebelumnya sempat ada nama Coach Indra Syafri dan Coach Shin Tae-yong. Tapi saya memutuskan untuk tetap memilih Shin karena Coach Indra fokus dengan timnas U20, tambahnya menjelaskan alasannya. Erick Thohir pun menegaskan bahwa meski mengandalkan banyak pemain muda, timnas Indonesia harus tetap memberikan performa terbaik di Piala AFF 2024. Targetnya jelas, kalau kami mengikuti turnamen, kami harus memberikan yang terbaik. Kami mau yang terbaik, kalau bisa juara lebih baik lagi, ujarnya dengan penuh semangat. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama timnas Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebanyak 33 pemain dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen ini dengan pemusatan latihan yang akan berlangsung di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Kini dengan keputusan Erick Thohir dan Shin Tae-yong yang sudah pasti, semua mata tertuju pada timnas Indonesia yang siap mengejutkan di Piala AFF 2024. Kemenangan besar timnas Indonesia di balik drama keluarga Tom Hye ini yang terjadi sebelum laga. Gelandang timnas Indonesia Tom Hye baru saja mengungkapkan kisah mengejutkan di balik kemenangan dramatis tim Merah Putih atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno 19 November 2024, yang membuat Indonesia merangkak naik ke posisi ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun di balik kegembiraan itu, Hye tidak merasakan kebahagiaan sepenuhnya. Pasalnya, sebelum laga itu dimulai, Hye menerima kabar yang mengguncang perasaannya. Pemain berusia 29 tahun ini mengungkapkan bahwa beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, dia menerima telepon mengejutkan dari Belanda yang memberitahukan bahwa anak bungsunya dilarikan ke rumah sakit. Panggilan tersebut datang saat tengah malam di Belanda, yang membuat Hye langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saya terkejut saat mendapat panggilan itu karena saat itu tengah malam di Belanda dan saya tahu pasti ada yang tidak beres, kata Hye dalam podcast The Highway. Sang kekasih yang meneleponnya dalam keadaan menangis memberitahukan bahwa anaknya dalam kondisi darurat di rumah sakit. Awalnya dia tidak ingin memberitahukan saya karena tahu saya akan bertanding, tapi saya bilang padanya, kamu harus memberitahu saya akan segera pulang, ujar Hye dengan nada khawatir. Walaupun diliputi kecemasan yang luar biasa, Hye memilih untuk tetap fokus pada pertandingan melawan Arab Saudi. Dengan semangat membela timnas Indonesia, ia membantu tim meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Namun setelah pertandingan usai, Hye langsung mengatur untuk kembali ke Belanda dan menemani keluarganya. Saya harus segera pulang. Tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan, ungkap Hye. Setelah pertandingan, saya langsung menuju hotel, mengambil barang-barang, dan bergegas ke bandara, tambahnya. Staf timnas Indonesia sangat membantu dengan cepat mengatur penerbangan malam itu juga agar Hye bisa segera terbang ke Belanda. Dalam situasi yang sangat emosional ini, Tom Hye tetap menunjukkan dedikasi luar biasa kepada timnas Indonesia. Meski harus berlari-larian setelah pertandingan untuk segera kembali ke keluarganya, ia tetap menjadi pahlawan yang membawa kemenangan berharga bagi tim Merah Putih. Perasaan campur aduk Hye antara bangga dan cemas membuktikan betapa kuatnya tekadnya untuk tim dan keluarga meski harus melalui cobaan yang tak terduga. PSSI janjikan kejutan di ASEAN Cup 2024. Target juara dan regenerasi pemain muda bakal ubah wajah timnas Indonesia. PSSI tengah mempersiapkan langkah besar untuk timnas Indonesia dengan target yang lebih dari sekadar gelar juara di ajang ASEAN Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa timnas akan diisi oleh pemain-pemain muda berusia 22 tahun yang dipersiapkan untuk masa depan sepak bola Indonesia, khususnya untuk SEA Games 2025 di Thailand. Namun regenerasi pemain muda ini tidak berarti meninggalkan pemain senior. Beberapa nama berpengalaman tetap akan dimasukkan dalam skuad untuk memberi keseimbangan dan kekuatan di ajang tersebut.
Ajang ASEAN Cup 2024 yang dimulai pada 9 Desember 2024 menjadi tantangan besar setelah timnas Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berfokus pada regenerasi pemain muda, PSSI tetap menargetkan juara dalam turnamen ini, namun bukan hanya untuk meraih trofi. PSSI lebih menekankan pada kesempatan bagi pemain berusia 22 tahun ke bawah untuk membuktikan potensi mereka dan menyiapkan generasi baru yang akan mendominasi sepak bola Indonesia di masa depan. Sumarji menambahkan bahwa sejauh ini sudah ada 25 pemain yang dipastikan masuk dalam skuad sementara, dan pada 26 November 2024 sebanyak 33 nama akan mengikuti pemusatan latihan di Bali. Kami sepakat untuk menurunkan mayoritas pemain berusia 22 tahun ke bawah yang akan dipersiapkan untuk SEA Games, namun akan ada beberapa pemain senior yang dilibatkan dalam skuad, ujarnya. Dengan visi regenerasi ini, PSSI berharap dapat melihat potensi besar dari para pemain muda di ASEAN Cup 2024. Turnamen ini menjadi ajang penting untuk mempersiapkan timnas Indonesia dalam perjalanan mereka ke turnamen-turnamen besar mendatang sambil tetap menargetkan pencapaian maksimal di level regional. PSSI ingin memastikan bahwa timnas Indonesia tidak hanya kuat sekarang, tetapi juga siap untuk tantangan lebih besar di masa depan.